Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Setelah meminjam kekuatan dari jiwa tiga penjaga suci lainnya, sihir pengawal suci ke-9 dapat dikatakan telah mencapai puncak langkah ke-8. Sambil menonton dengan penuh perhatian gunung di depan matanya, Long Hao Shen memulihkan energi spiritualnya dengan cepat. Sementara itu, dia berganti menjadi gaun hitam, memanfaatkan malam untuk menyembunyikan sosoknya. Setidaknya hingga saat ini, rencana itu berjalan lancar. Sekarang, semua tergantung pada bagaimana pengawal suci ke-9 akan bernasib. Ke-9, Anda harus lebih cepat, jika tidak, kami tidak akan dapat mengintimidasi iblis-iblis ini. Begitulah adanya. Iblis juga bukan orang bodoh, dan setelah momen kehati-hatian yang singkat ini, namun, keheningan yang mematikan ini meningkatkan rasa ketakutan yang terukir pada iblis. Bagaimanapun, setelah melintasi pegunungan pengusir iblis, mereka akan berada di wilayah manusia, di mana mereka tidak memiliki cara untuk memprediksi apa yang akan mereka temui. Mereka awalnya mengira mereka telah menyembunyikan diri dengan cukup baik, dan tidak berharap musuh mengetahui tentang mereka begitu cepat. Perasaan diserang ini sangat sulit untuk ditanggung. Mereka lebih suka menghadapi pasukan aliansi kuil secara langsung, daripada dihadapkan pada beberapa musuh tak dikenal yang mengawasi mereka dan yang bisa menyerang kapan saja. Raja Iblis sangat tenang, menunjukkan nilainya sebagai komandan yang baik untuk pasukan ini. Ini adalah peran yang hanya kekuatan yang tidak cukup untuk ditanggung, terutama mengetahui bahwa di sisi iblis, dari langkah ke-9 pasti tidak sedikit. Raja Iblis ini tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahannya, hanya dengan tenang mengamati sekeliling, menjaga anggota kelompok lainnya tetap terlihat. Dia adalah komandan pasukan ini, otak mereka. Rasa dingin sedingin es menghantam wajah Raja Iblis, yang akhirnya menebak apa yang mereka lakukan. Meskipun dia tidak yakin bahwa mereka yang menyerang mereka adalah pasukan pemburu iblis, pengintai dengan kekuatan individu seperti itu jelas tidak banyak. Dan orang-orang dari sisi lain pasti sejumlah kecil, mencoba mengulur waktu, untuk pegunungan pengusir iblis untuk bersiap sampai batas tertentu. Berhenti bertahan, dan berbaris maju dengan kecepatan penuh. Raja Iblis memberikan perintah berikutnya dengan keyakinan. Kemudian pengintai yang tersisa juga kembali, membawa berita bahwa tidak ada sekelompok besar manusia yang ditemukan. Pilihan paling bijaksana yang tersisa adalah bagi mereka untuk melewati gunung dengan kecepatan secepat mungkin. Selama kelompoknya berhasil memberikan pukulan serius pada kuil aliansi dengan memusnahkan kota pengusir iblis, pegunungan pengusir iblis tidak akan dapat menghentikan kemajuan pasukan iblis lainnya. Tepat pada saat ini, Raja Iblis tiba-tiba mendapat firasat buruk. Ini adalah naluri alaminya, yang tumbuh dengan peningkatan pangkatnya. Ini tidak terkait dengan ras seseorang, atau dengan kekuatan seseorang. Meskipun tidak merasakan fluktuasi energi spiritual, ini adalah pertama kalinya baginya untuk merasakan bahaya yang begitu fatal. Tiba-tiba, dia melolong, berhenti di situ dan fokuskan semua energimu untuk bertahan. Pada saat yang sama teriakannya keluar, pemandangan berubah total. Iblis yang semua mendengar perintah ini dari komandan mereka tidak bisa membantu tetapi menjadi bingung. Tetapi sebelum mereka bisa bereaksi, kekuatan penindas besar muncul di depan mereka. Sama seperti gunung tinggi yang membungkus pikiran mereka, itu tampaknya mendorong mereka ke bawah kendalinya. Mereka semua berdiri di sisi gunung, yang tiba-tiba perlahan bergeser ke arah mereka tanpa pertanda. Karena pergeseran itu dimulai perlahan, mereka tidak menyadari fenomena itu sampai sejumlah besar batu yang hancur akhirnya mulai menghadirkan ancaman yang mengerikan, ketika jatuh ke arah mereka. Fajar masih dekat, tetapi langit tetap sama gelapnya. Di bawah tirai hitam pekat malam itu, puncak gunung besar yang lebih gelap jatuh dengan kecepatan yang mengejutkan, datang dengan kekuatan yang tak tertahankan meskipun kecepatannya lambat. Dan seluruh proses ini hanya memakan waktu beberapa menit. Jika beberapa iblis mereka mengerahkan seluruh energi mereka untuk melarikan diri, mereka pasti akan dapat melarikan diri dari ini.
Tapi ini adalah pasukan, dan bukan pasukan pemusnah pemburu iblis kecil. Para prajurit berjumlah 5.000, dan puncak gunung besar sepanjang lebih dari 2 km menekan mereka. Ini bahkan lebih menakutkan daripada beberapa sihir terlarang yang ada di langkah ke-9. Wajah tanpa ekspresi dari Raja Iblis segera menjadi pucat. Dia tidak pernah menyangka manusia ini akan menggunakan cara seperti itu. Mereka benar-benar telah jatuh di atas gunung, mengubahnya menjadi senjata yang menakutkan. Tidak peduli sejauh mana kekuatannya mencapai, dia tidak mungkin menahan seluruh gunung. Di antara semua iblis, satu-satunya yang bisa menahan gunung mungkin adalah Kaisar Dewa Iblis. Oleh karena itu, dia hanya bisa memberi perintah untuk mundur. Iblis bengis yang berdiri di depan melarikan diri dengan kecepatan panik, menuju ke belakang, diikuti oleh para iblis yang juga tidak ragu-ragu menggunakan sayap mereka untuk melarikan diri dari zona bahaya. Tapi bagaimana dengan beruang iblis dan iblis neraka di tengah formasi? Iblis neraka mungkin bisa mengandalkan dorongan sihir untuk mendapatkan kecepatan, tetapi beruang iblis dengan pertahanan yang sangat kuat, jelas tidak memiliki kecepatan. Tanpa perlu tepat bahwa kedua belah pihak mereka dipenuhi dengan pasukan sahabat lainnya, mereka tidak mungkin mundur dengan cepat. Gunung yang jatuh dari langit tidak akan menunggu mereka, dan terus jatuh terlepas dari reaksi mereka. Pada saat tubuhnya yang besar jatuh, Raja Iblis dari langkah ke-9 yang mengandalkan energi spiritual superiornya untuk membawa beberapa lusin beruang iblis keluar. Ledakan keras itu hampir mengguncang seluruh gunung pengusir iblis. Tanpa memperhatikan ras iblis mereka, semua iblis dalam jangkauan gelombang ledakan yang mengerikan dikirim terbang. Di bawah gelombang ledakan yang mengamuk, meskipun mereka semua adalah elit iblis, gelombang ledakan yang mengerikan seperti itu sama sekali tidak mudah untuk ditanggung oleh mereka. Runtuhnya puncak gunung, betapa menakutkannya itu. Ledakan dahsyat yang datang, dengan bobot yang sangat besar, menyebabkan longsor di 7 pegunungan sekitarnya. Siapa yang tahu berapa banyak batu berdiameter lebih dari 3 meter yang jatuh sebagai akibatnya, seolah-olah ini adalah reaksi Dewa Gunung, dengan panik menghancurkan puing-puing ini di atas pasukan iblis. Pada saat gunung runtuh, kilatan emas di langit, melayang di udara dibantu oleh 4 sayap di punggungnya. Di gunung yang terguling di bawahnya, aliran cahaya kuning melonjak, berkedip kembali ke dadanya, dan auranya menghilang seketika. Ini benar-benar tanah longsor. Ini adalah pertama kalinya Long Hao Shen melihat pemandangan yang begitu menakjubkan. Meskipun kepercayaannya pada kemampuan pengawal suci ke-9 tinggi, dia tidak begitu berharap bahwa dia akan diberi kejutan yang menyenangkan. Dia benar-benar membuat seluruh gunung jatuh. Bagi iblis, ini tidak kurang dari pukulan fatal. Sambil menghindari bebatuan besar di udara, wajah Long Hao Shen dipenuhi dengan senyum yang tak terkendali. Tidak peduli seberapa mantap dia sebagai pribadi, tidak menunjukkan kegembiraan pada saat seperti itu tidak terbayangkan. Setidaknya 2/3 dari beruang iblis dan iblis neraka dihancurkan di bawah bebatuan, dan bahkan mereka yang bisa lolos dari nasib ini secara kebetulan hanya akan terkena dampak paling mengerikan dan langsung dari gelombang ledakan. Ledakan keras itu bahkan mendorong Long Hao Shen yang jauh menjauh, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang mereka yang menanggung dampak dari jarak dekat. Para elit iblis dari pasukan ini seharusnya semuanya lumpuh. Haha, Long Hao Shen tertawa terbahak-bahak, sebelum tiba-tiba berhenti. Dengan kilatan cahaya keemasan, sosoknya kemudian menghilang di langit, menuju menara kematian. Hampir pada saat yang sama saat dia menghilang, kilatan emas gelap melintas, saat berikutnya Raja Iblis yang membenci dan marah muncul. Seorang manusia, mungkinkah manusia ini datang sendiri? Tidak, ini tidak mungkin. Kerusakan yang terjadi barusan adalah bencana besar di mata Raja Iblis ini. Pasukannya hanya dikirim ke kematian bahkan sebelum serangan utama dimulai. Kerusakan yang disebabkan oleh gunung besar itu pada pasukannya benar-benar tak terlukiskan. Dari puncak gunung yang begitu besar, meskipun setengahnya dikirim langsung ke jurang, jumlah yang tersisa benar-benar didorong ke sisinya. Jika itu dia sendiri, mungkin dia bisa mengebor gua di gunung menggunakan energi spiritualnya yang mendominasi,
tetapi hanya dia yang berada di langkah ke-9. Ini di luar aib belaka. Ini adalah kegagalan yang tak tertandingi. Rasa bersalah dari kehilangan seperti itu benar-benar tak tertahankan. Siapa musuh itu pada akhirnya? Bagaimana dia bisa menghilang tanpa jejak? Kemampuan macam apa itu? Fluktuasi energi spiritualnya tampak lemah. Mungkinkah dia memanfaatkan gulungan sihir terlarang? Tapi dia pengguna elemen ringan. Untuk menyebabkan runtuhnya gunung sebesar itu, setidaknya gulungan ajaib elemen tanah pada langkah ke-9 akan membutuhkannya. Pada saat Long Haoshan menghilang, dia jelas memiliki sensasi panas yang membakar di dadanya. Ini menandakan penyerapan jiwa-jiwa yang kuat ke dalam menara kematian melalui liontin melodi abadi. Dan mereka secara alami berasal dari pasukan iblis. Setelah muncul tanpa jejak di lantai pertama menara kematian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Tidak peduli seberapa kuat Anda Raja Iblis, dan seberapa berani pasukan elit Anda, mari kita lihat bagaimana Anda akan terus melancarkan serangan Anda pada manusia. Pengawal suci ke-9, bagaimana Anda melakukannya? Ini benar-benar gila, melebihi imajinasi saya. Long Haoshan tanpa sadar menepuk tengkorak emas di dadanya, mengingat ekspresi aneh di wajah pengawal suci ke-9 pada saat perpisahan mereka. Fluktuasi jiwanya tampaknya membawa kekejaman, kejahatan, dan kegembiraan. Sangat jelas, pengawal suci ke-9 telah memutuskan rencana ini pada saat itu. Untuk dapat menyebabkan jatuhnya seluruh gunung, bahkan dengan meminjam kekuatan dari 3 penjaga suci lainnya, itu tetap merupakan prestasi yang menakutkan, pasti mampu menandingi sihir tingkat sihir terlarang, benar, sihir terlarang. Jika saya ditanya di sisi aliansi, saya mungkin hanya bisa menjelaskan bahwa dengan menggunakan elemen tanah terlarang. Sebenarnya, bahkan jika sihir yang digunakan oleh pengawal suci ke-9 ini sangat kuat, itu belum mencapai kekuatan sihir terlarang, atau hanya bisa dikatakan mencapai tepi batas ini. Jika ini adalah sihir elemen tanah terlarang yang nyata, hasilnya pasti bukan jatuhnya satu gunung pun. Sihir terlarang yang nyata akan menyebabkan seluruh gunung hancur seketika, berubah menjadi hujan meteor yang menghancurkan musuh. Tapi jangan percaya bahwa semua dari langkah ke-9 dapat menggunakan sihir terlarang. Bahkan beberapa yang melebihi 200.000 unit energi spiritual belum tentu memiliki kemampuan untuk menjalankan sihir terlarang. Memanfaatkan sepenuhnya sihir terlarang membutuhkan afinitas unsur yang besar, dan sihir harus diselesaikan dari awal hingga akhir untuk sukses. Sihir terlarang mengandung banyak ketidakpastian, dan sihir terlarang belum tentu sangat kuat. Hanya ketika digunakan dalam situasi yang sesuai, itu dapat menunjukkan hasil yang menghancurkan. Bagaimanapun, iblis adalah orang luar yang tidak berasal dari dunia ini. Jadi sihir terlarang iblis hampir semuanya diciptakan selama 6.000 tahun terakhir. Jumlah mereka tidak sedikit, dan semuanya memiliki prasyarat yang sangat keras untuk aktivasi. Hanya dewa iblis di 10 besar yang bisa memastikan bisa menggunakan sihir terlarang. Dan ini akan sulit untuk menjamin dewa iblis peringkat yang lebih rendah. Faktanya, ini tergantung pada tingkat pemahaman dan aspek lain dari pengguna itu sendiri. Meskipun pengawal suci ke-9 menyebabkan jatuhnya gunung, sihir yang dia gunakan menghabiskan jauh lebih sedikit energi spiritual daripada sihir terlarang biasanya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menyelesaikannya? Namun meski begitu, sihir ini cukup untuk membuktikan jarak antara 3 penjaga suci lainnya dan dia. Sampai pengawal suci ke-9 menyelesaikan sihir ini, Long Haoshan belum memahami alasan rasa hormat yang sangat besar yang dipegang 3 lainnya untuknya. Apa yang baru saja digunakan oleh pengawal suci ke-9 adalah sihir kombinasi, mengaitkan beberapa sihir elemennya. Seluruh proses sebenarnya tidak begitu rumit, tetapi seperti yang mungkin dibayangkan, mencapai itu tidak hanya membutuhkan energi spiritual yang besar, dan mengandalkan gunung sebagai basis. Ini membutuhkan perhitungan, kontrol, ritme yang sangat teliti, dan untuk melalui segala macam proses yang kompleks untuk menemukan titik-titik material inti. Dan selama waktu ini, iblis masih terganggu dan bingung dengan sihir yang diaktifkan Yating.
Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang kekuatan mengerikan dari sihir ini, kreativitas belaka untuk membuat sihir seperti itu melampaui level yang dicapai oleh para penyihir zaman ini dengan jarak yang sangat jauh. Tentu saja, pengawal suci ke-9 saat ini harus membayar biaya yang sangat besar dalam prosesnya, mengharuskannya untuk tidur nyenyak dengan teman-teman penjaga suci lainnya. Namun demikian, mereka tidak terlalu dibutuhkan oleh Long Haoshan untuk saat ini. Setelah kembali ke aliansi kuil, dia tidak akan dengan mudah memanggil mereka untuk menggunakan bantuan mereka. Bagaimanapun, mereka pada akhirnya memiliki status mereka sendiri sebagai makhluk yang lahir dari pengendali mayat, yang akan dengan mudah melahirkan beberapa kesalahpahaman yang tidak perlu. Tetap saja, sayang sekali. Setelah kegembiraan yang singkat ini, Long Haoshan tidak bisa membantu tetapi memukul telapak tangan kirinya sendiri dengan tangan kanannya. Memang, jika aliansi kuil memiliki pasukan elit yang menunggu di dekatnya, setelah serangan tiba-tiba dari banjir gunung, mungkin semua iblis akan mencapai akhir nasib mereka di pegunungan ini. Rekan-rekannya masih berada di pegunungan, Long Haoshan tidak berani tinggal lebih lama lagi. Duduk dengan postur bersila yang tepat, dia dengan cepat memulihkan energi spiritualnya. Dengan tingkat kultivasinya, 3 wadah spiritualnya dan keunggulan kualitatifnya sebagai yang dipilih dewa, seluruh proses pemulihan hanya membutuhkan waktu 1/4 jam. Baru saja menyerap begitu banyak jiwa yang gagah berani, menara kematian sama sekali tidak pelit bagi tuan barunya. Konsentrasi esensi cahaya di sini setidaknya 10 kali lebih kuat daripada di luar. Dengan secercah cahaya keemasan, Long Haoshan kembali ke pegunungan. Dia membatasi cahaya yang memancar darinya sebanyak mungkin. Saat dia muncul, sosoknya masuk ke hutan daun jarum di bawahnya. Ini adalah tempat yang telah dia atur sebelum berangkat. Kekacauan di tempat ini tidak mereda. Long Haoshan tidak berusaha untuk melangkah lebih dekat. Dia mengerti dengan jelas bahwa kali ini, iblis tidak hanya melemah, tetapi juga sangat sensitif. Raja Iblis dari langkah ke-9 hanya bisa bersemangat untuk bertemu dengannya. Membiarkan indranya naik ke puncaknya, Long Haoshan diam-diam memusatkan perhatiannya pada gerakan pihak lain, membiarkan senyum secara bertahap muncul di wajahnya. Kerusakan yang ditimbulkan pada iblis ternyata bahkan lebih parah dari harapannya. Meskipun dia tidak bisa memeriksa detailnya dengan cermat, dia bisa merasakan bahwa sejumlah besar iblis tergeletak di tanah. Berita terbaiknya adalah pada saat gunung jatuh terjadi, orang-orang yang menderita kerugian terbesar adalah beruang iblis dan iblis neraka, bagian paling kuat dari kekuatan bertarung mereka. Secara khusus, 500 iblis neraka dapat dianggap sebagai 500 pemimpin sihir atau pemimpin sihir agung di medan perang. Tapi sekarang, tidak banyak yang dibiarkan hidup. Bahkan mereka yang tidak dihancurkan sampai mati sebagian besar terguncang sampai mati. Tidak berhenti lebih lama lagi, Long Haoshan memutuskan untuk melakukan yang terbaik yang dia bisa. Meskipun musuh terluka parah, mereka bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh pasukan pemburu iblis mereka. Tujuannya telah tercapai, dia secara alami memilih untuk berkumpul kembali dengan yang lain. Raja Iblis dia berinisiatif menggali gunung untuk mencoba menyelamatkan sebanyak mungkin bawahannya. Mengandalkan kekuatannya dari langkah ke-9, semua intervensinya akan mengurangi bebatuan di area seluas puluhan meter persegi, dan menghentikan gelombang menyebar di area ini. Tapi tepat di depan matanya, tidak ada mayat yang dihancurkan yang bisa dikenali, hanya direduksi menjadi daging cincang. Mereka yang terluka relatif ringan berkumpul dengan kelompok iblis bengis yang berhasil membuatnya hidup. Para prajurit dalam kondisi baik mereka hanya berjumlah sepertiga dari seluruh pasukan. Dan setidaknya 1000 tentara iblis yang kuat telah meninggal di acara sebelumnya. Tidak peduli apa, kehilangan ini tak tertahankan di mata Raja Iblis. Kemarahannya tak terkendali. Berteriak keras ke langit, dengan liar menghancurkan batu di jalannya dengan tinjunya, dan menutupi bukit-bukit di sekitarnya dengan lubang. Jangan pernah beritahu aku siapa kamu. Raja Iblis Safen meraung liar ke langit, mengingat tentang sosok emas yang menghilang sebelumnya. 4 sayap, dia memiliki 4 sayap. Perintahkan semua orang untuk membawa yang terluka dan mundur.
Serangan mendadak telah gagal, berakhir dengan kerugian besar, tentara iblis di bawah komandonya sebagian besar terluka. Dia tidak punya pilihan lain selain mundur. Aliansi Kuil sangat mungkin sudah menyadari situasi di sini, jadi jika mereka tinggal lebih lama lagi, mereka mungkin tidak akan bisa pergi setelah itu. Dipenuhi dengan dendam yang meluap-luap, Raja Iblis, kepala Korps Legiun kedua Saven dengan cepat mengevakuasi bawahannya. Bos, sihir-sihir apa yang baru saja kamu gunakan? Ketika Long Hao Shen dan rekan-rekannya bergabung di puncak bukit, dia hampir seketika dikelilingi oleh yang lain, cukup jauh dari tanah kehancuran, ledakan mengerikan menyebar ke seluruh pegunungan pengusir iblis. Suara mengerikan itu secara alami didengar oleh mereka juga. Long Hao Shen memberi tahu mereka keseluruhan cerita, mencengangkan seluruh penonton. Penjaga suci ke-9 benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Mungkinkah dia melepaskan sihir terlarang? Lin Xin terdengar penuh kekaguman. Bagi seorang penyihir seperti dia, prestasi menghentikan pasukan yang begitu kuat benar-benar mengejutkan. Long Hao Shen menggelengkan kepalanya. Saya yakin ini bukan sihir terlarang. Itu harus menjadi penggunaan yang baik dari kemampuan sihirnya dalam hubungan yang sempurna dengan medan. Tetap saja, Anda harus belajar dari para penjaga suci. Baik itu dalam hal pengalaman atau kekuatan, mereka jauh di atas kita. Kami masih harus banyak belajar dari mereka. Wang Yuan bertanya, Kapten, karena mereka dipukuli sedemikian rupa, apakah menurut Anda mereka akan melanjutkan serangan ini? Long Hao Shen menggelengkan kepalanya, dalam perjalanan pulang, saya merasakan bahwa mereka mundur. Bagaimanapun, tujuan mereka telah terungkap dan mereka menderita kerusakan seperti itu. Selama komandan mereka tidak terbelakang, dia pasti tidak akan memaksakan serangan ini. Pegunungan perlawanan iblis tidak kekurangan apa-apa selain gunung. Jika hal yang sama terjadi pada mereka lagi, bukankah mereka akan menjadi gila? Tapi ini bagus juga. Jika pasukan iblis berpikir untuk menyelinap ke pegunungan pengusir iblis lagi, saya khawatir mereka akan memiliki ketakutan yang tersisa dari pengalaman ini. Siapa yang bisa mengharapkan runtuhnya gunung secara tiba-tiba? Semua orang tersenyum setuju. Hasil seperti itu sungguh muluk-muluk. Pada saat pasukan iblis akhirnya pergi dari pegunungan pengusir iblis, hari sudah habis. Nasib tampaknya telah memihak manusia, sejauh menyangkut iblis, yang mereka derita adalah kekalahan telak. Yang mereka derita adalah kekalahan telak.